Materi yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah bunga dan anuitas yang merupakan aplikasi dari penggunaan barisan dan deret yang telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, bunga dan anuitas ini kerap kali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan masalah simpan dan pinjam atau pembayaran cicilan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat yang ada di kehidupan kita. Adapun skema pembelajaran yang akan kita laksanakan, yang akan kita lalui, yang pertama adalah kita harus mengenal apa itu bunga. Kemudian pembagian bunga itu dibagi menjadi dua, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Setelah dua jenis bunga ini kita pahami, barulah kita akan membahas yang namanya anuitas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bunga. Baik, kalau kita mempelajari bunga, ya, bunga itu dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa bunga mawar, bunga melati, ya, ini bunga alami yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada juga bunga hasil dari karya seni tangan manusia, yaitu bunga yang terbuat dari kertas yang hampir menyerupai bunga asli. Namun kedua jenis bunga ini bukan bunga yang akan kita bahas pada video kali ini. Lalu bunga apa yang dimaksud? Nah, bunga yang dimaksud adalah jasa dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu ditentukan atas persetujuan bersama. Jadi kata kuncinya di sini adalah bunga itu adalah jasa dari simpanan atau pinjaman. Nah, dalam dunia perbankan, nah ini kaitannya dengan dunia perbankan, bunga merupakan penambahan modal pokok yang dihitung berdasarkan presentasi suku bunga dan lama waktu modal pokok itu diinvestasikan. Oke, kita ilustrasikan. Misalnya, kita akan melakukan investasi atau menabung di sebuah bank, maka pada akhir tahun tertentu, ya, saat kita mengambil tabungan kita, bank akan memberikan sebuah jasa. Nah, jasa itulah disebut dengan bunga dari apa yang telah kita investasikan. Oke, selanjutnya di sini besar bunga secara umum dirumuskan dengan B itu sama dengan M0 dikali dengan I. Nah, B itu adalah bunga, M0 itu adalah modal awal atau modal yang kita investasikan atau yang kita tabung. Kemudian I adalah suku bunga. Suku bunga ini dalam bentuk persen. Nah, selanjutnya sekarang kita akan melaksanakan atau mempelajari pembelajaran pertama, yaitu kita akan membahas tentang bunga tunggal. Apa itu bunga tunggal? Baik, sekarang kita akan membahas secara bersama-sama. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjamkan. Oke. Kemudian perhitungan bunga setiap periode itu selalu dihitung berdasarkan modal yang sama. Artinya modal awal kita itu akan tetap saat perhitungan pada periode-periode berikutnya. Nah, inilah disebut dengan bunga tunggal. Oke, besarnya modal akhir setelah diinvestasikan selama N periode pada bunga tunggal dapat kita tentukan dengan rumus MN itu sama dengan M0 kita kalikan buka kurung 1 ditambah N dikalikan dengan I tutup kurung. Di mana MN itu adalah modal akhir selama N periode.
Artinya setelah kita menabung, kemudian jangka waktu tertentu kita akan ambil, maka MN ini disebut dengan modal akhir setelah kita menabung tadi. Kemudian M0. M0 ini adalah modal awal. Dan N di sini adalah banyaknya periode atau jangka waktu tertentu, atau berapa tahun atau berapa bulan kita akan menginvestasikan modal kita. Dan I ini adalah suku bunga dalam bentuk persen. Oke, jenis kasus yang akan kita selesaikan terkait dengan bunga tunggal ini, yaitu pertama, kita akan menentukan MN atau modal akhir. Bisa saja kita menentukan M0 atau modal awal, atau kita menentukan I, suku bunga. Bahkan kita dituntut untuk menentukan berapa periode atau jangka waktu yang ditentukan. Terkait dengan menentukan I atau suku bunga, ya, saat kita menentukan I suku bunga, kita harus pahami dulu, ya. Suku bunga yang dimaksud itu adalah dalam bentuk persen. Persen itu artinya per 100. Jadi misal 4% itu, ya, itu sama dengan 4/100. Nah, 4/100 inilah disebut dengan bentuk pecahan. 4/100 itu juga sama artinya 0,04. Oke. 0,04 inilah disebut dengan bentuk desimal. Jadi untuk mempermudahkan kita menghitung MN, ya, mencari nilai MM nanti, jadi kita harus mengubah suku bunga dalam bentuk persen itu bisa menjadi bentuk pecahan atau bentuk desimal. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal. Yang pertama, contoh 1. Vika menyimpan uangnya di bank sebesar 1 juta rupiah dengan besar bunga tunggal 2% per tahun. Jika perhitungan bunga dilakukan tiap tahun, maka analisis besar tabungan akhirnya setelah tabungannya berjalan 2 tahun. Jadi dari soal ini sudah jelas kita dituntut untuk menyelesaikan kasus bunga tunggal. Karena apa? Karena di soal ini sudah tertera besar bunga, ya, yang diberikan itu adalah bentuknya bunga tunggal. Jadi nanti jangan pusing karena setiap soal itu ada tertera jenis bunga yang diberikan oleh pihak bank atau tempat kita berinvestasi. Baik, kita akan menyelesaikannya. Yang pertama, kita harus mendaftarkan hal-hal yang diketahui pada soal ini atau kasus ini. Yang pertama di sini kita tulis diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui di sini adalah M0-nya. M0 ini adalah modal pokok, yaitu Vika menyimpan uang. Jadi modal pokoknya di sini adalah 1 juta rupiah. Kemudian I atau suku bunga. Oke, suku bunganya di sini diberikan 2%. Oke, 2% itu artinya 2/100 atau kita ubah menjadi bentuk desimal 0,02. Setelah itu, diketahui di sini adalah N. N itu adalah jangka waktu investasinya atau menyimpannya. Di sini sudah tertera ada 2 tahun. Jadi suku bunga yang diberikan di sini adalah per tahun, kemudian periode yang diketahui adalah 2 tahun. Jadi di sini dia sudah nyambung, ya, yaitu besar bunga per tahun dengan periodenya 2 tahun. Misal nanti periodenya di sini diketahui per bulan, otomatis I atau suku bunga per tahun itu kita ubah dulu menjadi suku bunga per bulan. Oke, ditanyakan adalah di sini ditanyakan besar tabungan akhir, ya. Jadi ditanyakan adalah M2. Kenapa M2? Karena di sini besar tabungan akhir yang ditanyakan setelah 2 tahun. Jadi MN itu sama dengan M2.
Baik, kita akan menjawab di sini. Oke, kita menggunakan rumus MN atau tabungan akhir dengan rumus bunga tunggal, yaitu MN sama dengan M0 dikalikan 1 plus N kali I. Ya, sekarang kita ganti. N ini kita ganti dengan 2. Kemudian N ini juga kita ganti dengan 2. M0 kita ganti dengan 1 juta. Kemudian I atau suku bunga kita ganti dengan 0,02. Jadi di sini bentuknya adalah M2 sama dengan 1 juta buka kurung 1 ditambah N-nya ganti dengan 2. Titik ini adalah kali. I ini kita ganti dengan 0,02. Sekarang kita sederhanakan. M2 sama dengan 1 juta buka kurung, satunya tetap, plus, nah kita kalikan 2 dikali 0,02, itu adalah 0,04. Kemudian M2 sama dengan, oke, kita selesaikan dalam kurung terlebih dahulu. 1 juta buka kurung, 1 ditambah 0,04. Itu adalah 1,04. Sekarang kita kalikan. M2 sama dengan 1 juta dikali 1,04. Dia akan menghasilkan 1.040.000 rupiah. Jadi kesimpulannya adalah tabungan Vika setelah 2 tahun adalah 1.040.000 rupiah. Jadi jenis kasus pada soal nomor 1 ini adalah kita dituntut untuk mencari MN atau besar modal akhirnya. Sekarang kita bandingkan pada contoh nomor 2. Budi menginvestasikan uangnya sebesar 1 juta rupiah dengan suku bunga tunggal. Perhitungan bunga dilakukan setiap tahun. Setelah 2 tahun, uangnya menjadi 1.040.000 rupiah. Berapakah besar suku bunga yang berlaku? Jadi caranya sama ya. Cuma di sini nanti ada hal yang belum diketahui. Oke, penyelesaiannya terlebih dahulu kita akan mendaftarkan hal-hal yang diketahui pada kasus contoh 2 ini. Yang pertama diketahui yang pertama adalah modal awal atau M0 itu sama dengan 1 juta rupiah. Oke, kemudian N-nya di sini adalah 2 tahun karena di sini setelah 2 tahun. Oke, N sama dengan 2 tahun. Kemudian di sini yang diketahui adalah M2. Oke, kenapa M2? Karena di sini setelah 2 tahun uangnya menjadi. Berarti di sini adalah modal akhir setelah 2 tahun yaitu M2 sama dengan 1.040.000 rupiah. Jadi jelas di sini yang ditanyakan itu adalah besar suku bunga atau I. Ya. Jadi M0-nya ada, N-nya ada, M2-nya ada, tinggal I-nya yang kita akan cari. Kita akan jawab di sini. Jawabannya di sini adalah kita mulai dengan rumus awal dari suku bunga tunggal, yaitu MN sama dengan M0 dikalikan buka kurung 1 ditambah N dikalikan I tutup kurung. Sekarang kita ganti N-nya ini dengan 2, kemudian M0-nya ini dengan 1 juta. Oke, MN kita ganti dengan M2, kemudian sama dengan M0-nya kita ganti dengan 1 juta, buka kurung, satunya tetap, plusnya tetap, N-nya kita ganti dengan 2, titik atau kali I. Jadi I-nya ini yang kita akan cari nilainya. Nah sekarang M2-nya ini kita ganti. M2-nya diketahui adalah 1.040.000 rupiah, itu sama dengan 1 juta, buka kurung, 1 plus 2 kali I. Sekarang kita kalikan yang ada di dalam kurung. 1.040.000 rupiah sama dengan 1 juta dikalikan 1 itu adalah 1 juta. Kemudian plus di sini
1 juta dikalikan 2I itu adalah 2 juta I. Kalau ada kasus seperti ini, kita akan menyamakan yang sejenis. Artinya yang tidak punya unsur I dengan yang tidak punya unsur I. Lalu bagaimana? Sekarang kita akan pindah ruas ya. 1.040.000 rupiah. 1 juta ini kita pindah ruas ke ruas kiri akan menjadi minus 1 juta rupiah. Kemudian sama dengan, karena 1 juta sudah kita pindah ruaskan, sisanya di sini adalah 2 juta I. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi. 1.040.000 rupiah kita kurangi dengan 1 juta. Itu sama dengan 40.000 rupiah. Kemudian ruas kanannya di sini sama dengan 2 juta I. Otomatis I sama dengan, I ini sama artinya dengan 40.000 rupiah kita bagi dengan 2 juta. Kita sederhanakan lagi. 0 yang ada pada 40.000 rupiah kita coret. Kemudian 40 yang ada pada 2 juta rupiah kita coret. Akan menghasilkan 4/200. Nah, sekarang kita akan sederhanakan. Sama-sama bagi 2. 4 kita bagi dan 2 hasilnya 2. 200 kita bagi 2 hasilnya 100. Jadi ini bentuknya adalah 2/100. Nilai itu adalah 2/100. 2/100 ini artinya 2%. Jadi jawabannya untuk kasus nomor 2, suku bunga yang berlaku adalah 2%. Sekarang kita akan bandingkan pada contoh kasus nomor 3. Adi menabung dengan modal awal 1 juta rupiah dengan suku bunga tunggal 2% per tahun. Perhitungan bunga dilakukan setiap tahun. Jika saat periode N tertentu tabungannya menjadi 1.060.000 rupiah, maka analisis banyaknya periode tabungan Adi. Sekarang kita akan mendaftarkan hal-hal yang diketahui pada kasus nomor 3. Yang pertama di sini M0 atau modal awal yang diinvestasikan adalah 1 juta rupiah. Kemudian I atau suku bunganya per tahunnya adalah 2%. Kita ubah menjadi 2/100. Kita ubah menjadi 0,02 dalam bentuk desimal. Nah, sekarang di sini diketahui ya, saat periode tertentu tabungannya menjadi 1.060.000 rupiah. Berarti di sini MN-nya. MN-nya di sini yaitu 1.060.000 rupiah. Oke, pertanyaannya kita disuruh menentukan berapa banyaknya periode sehingga tabungan akhirnya itu menjadi 1.060.000 rupiah. Jadi kita dituntut untuk menentukan nilai N. Oke, jawab di sini kita akan menggunakan konsep dari MN untuk bunga tunggal. Kita mulai dari MN sama dengan M0 buka kurung 1 ditambah N dikalikan I tutup kurung. Jadi kita daftarkan sekarang yang ada diketahui. MN ini diketahui 1.060.000 sama dengan M0 ini diketahui 1 juta buka kurung, satunya tetap, plusnya tetap. N-nya di sini yang diketahui titik N titik atau dikali I-nya di sini 0,02. Oke, sekarang kita jabarkan yang ada di dalam kurung dulu. 1.060.000 itu sama dengan 1 juta kalikan 1 itu hasilnya 1 juta plus di sini 1 juta dikalikan N, kemudian kalikan dengan 0,02, itu menghasilkan 20.000 N. Sekarang kita akan mengubah ruasnya yang sejenis ya, yang tidak ada unsur N dengan tidak ada unsur N. Akibatnya apa? Akibatnya adalah 1.060.000 rupiah dikurangi 1 juta pada ruas kanan, kita pindah ruas menjadi ke ruas kiri menjadi minus 1 juta.
kemudian sama dengan sisanya di sini adalah 20.000 N. Sekarang kita kurangkan 1.060.000 rupiah. Kita kurangkan dengan 1 juta akan menghasilkan 60.000 rupiah sama dengan 20.000 N. Nah, N-nya otomatis ya, kita bisa mengubah ruas kanan menjadi ruas kiri atau sebaliknya. Ruas kiri menjadi ruas kanan. Nah, sekarang 20.000 N pada ruas kiri ini kita ubah ke ruas kanan. Sama dengan 60.000 kita kita ubah ruas menjadi ruas ruas kiri. Kemudian di sini 60.000 kita ubah menjadi ruas kanan. Otomatis N ini sama dengan 60.000 kita bagi dengan 20.000. Nah, 60.000 kita bagi dan 20.000 itu sama dengan 3. Jadi N sama dengan 3. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah banyaknya periode atau jangka waktu ya menabung ADI sehingga dari 1 juta menjadi 1.060.000 itu adalah selama 3 tahun. Nah, ini adalah 3 contoh ya kasus terkait dengan suku bunga tunggal, yaitu menentukan hasil investasi akhir dengan menggunakan bunga tunggal.